Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bisa beribadah Natal secara online. Tapi kita tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan menyembah Dia. Mari kita sembah dan puji Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kami boleh beribadah Natal secara online. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Meskipun Tuhan di tengah pandemi ini ya Bapa, tapi kami mau memperingati kelahiran Engkau. Kau sudah lahir bagi kami ya Bapa. Engkau mau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk saat ini ya Bapa. Biarlah sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau yang beracara ya Bapa pada saat ini ya Bapa, sehingga biarlah ada puji-pujian, ada penyembahan kami ya Bapa, boleh naik ke hadapan hadirat Engkau, dan itu menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Dia lahir ke dalam dunia, Dia mati, Dia bangkit untuk kita semua. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya, kita akan terus meninggikan nama Tuhan. Kita akan selalu memuji namanya. Kita anggap pujian kasih yang begitu besar.
hanya untukmu hidup yang kau berikan kini, hanya untukmu hidup yang kau berikan kini, hanya untukmu. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian, Bapa Kau Setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah memuji-muji namamu. Kami telah memuliakan nama Engkau. Kiranya pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan. Dan Kau menyediakan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami. Dan Kau menyiapkan hati-hati kami semua ya Bapa. Sebentar kami akan diisi oleh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong, Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara ya Bapa. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua dengan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan Natal tahun ini merupakan Natal yang istimewa bagi anak-anak Tuhan. Natal yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Karena saya percaya anak-anak Tuhan memiliki semangat yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga Natal diperingati oleh seluruh dunia. Karena Natal bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya di Asia, bukan hanya di Eropa, tetapi seluruh dunia semua memperingati Natal. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Natal hari ini saya katakan istimewa karena suasana Natal yang ada saat ini tidak seperti suasana Natal tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat suasana Natal tahun sebelumnya, banyak mal-mal, banyak tempat-tempat publik yang menghias beberapa pernak-pernik, beberapa aksesoris Natal, mengingatkan anak-anak Tuhan dalam suasana Natal. Nah, namun demikian saudara, saya percaya Natal bukan hanya ditunjukkan oleh adanya suatu aksesoris atau hanya ditunjukkan oleh adanya pernak-pernik, tetapi Natal yang sesungguhnya bagaimana kita anak-anak Tuhan meresponi kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya percaya saudara-saudara, kalau saudara pelajari di dalam firman Tuhan dari mulai Matius kemudian dan Lukas, karena Markus, di dalam kitab Markus tidak menceritakan kelahiran Yesus, tetapi di dalam kitab Matius dan Lukas, saudara akan membaca dengan betul bahwa kalau di dalam Matius kita domainnya yaitu Yusuf yang mendapatkan mimpi dan didatangi oleh malaikat Jibril. Tetapi kalau di dalam kitab Lukas yang didatangi adalah Maria, yaitu tunangan Yusuf. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari dari dua topik ini kita bisa mengcompare, kita bisa belajar secara utuh mengapa Natal yang ada di dalam kitab Matius dan juga di dalam Lukas
ada 4 hal pokok yang tidak bisa dipisahkan, baik itu pesan kepada Yusuf maupun juga pesan kepada Maria, tunangan Yusuf. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ayo kita belajar hari ini betapa dahsyatnya, betapa luar biasa Natal yang sudah dinubuatkan baik di dalam Matius maupun di dalam Lukas. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saudara baca dengan teliti, mengapa di dalam Matius tidak menceritakan Maria melahirkan atau Maria diberikan tanda oleh malaikat Jibril, tetapi mendatangi Yusuf lewat mimpi. Namun demikian di dalam kitab Lukas, Maria didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan salam bahagia. Namun demikian ada 4 pokok yang tidak dipisahkan, baik dari segi Yusuf maupun dari segi Maria, tunangan Yusuf. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya percaya hari ini ayo kita belajar, saudara. Kita tidak hanya memperingati Natal hanya berhura-hura, kita memperingati Natal hanya karena aksesoris, pernak-pernik, kemudian simbol-simbol Natal belaka. Tetapi yang lebih penting dalam hal memperingati Natal di pandemi COVID-19 ini, anak-anak Tuhan harus lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi arti Natal. Karena saya percaya saudara-saudara, selama hampir 7 bulan anak-anak Tuhan diizinkan untuk stay di rumah. Supaya apa, saudara? Allah ingin bergaul karib dengan saudara pribadi lepas pribadi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saudara hari-hari ini antara 7 sampai 8 bulan saudara tinggal di rumah, harapan kita semua ketika kita nanti kembali setelah COVID-19 ini berakhir atau vaksin dari COVID-19 ini telah ditemukan dan saudara dan saya telah mendapatkan kekebalan imunitas, maka harapan anak-anak Tuhan memiliki tingkat imun rohani yang lebih tinggi. Bukan hanya imunitas secara jasmani yang meningkat, tetapi juga iman rohani kita. Bukan imunitas, tapi iman rohani kita lebih lagi meningkat. Karena apa? Dengan stay di rumah, saudara bisa membaca firman makin banyak. Saudara bisa memuji memuliakan nama Tuhan anytime anywhere. Saudara bisa bergumul dengan Tuhan lewat mesbah keluarga saudara, suami dengan istri, anak-anak, mereka kita berkumpul semua membaca firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dan berdoa dan sharing satu dengan yang lain. Dengan harapan itu yang menjadi iman rohani kita meningkat. Jadi bukan hanya imun saja yang meningkat, tetapi iman juga meningkat. Nah, itu harapan saya, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita kupas bagaimana kita mengerti Natal di kitab Matius maupun di kitab Lukas. Ada 4 hal pokok yang paling penting untuk kita mengerti apa Natal itu sesungguhnya. Amin, saudara. Nah, saya yakin, saudara, walaupun COVID ini tidak mempertemukan kita secara jasmani, tetapi saya percaya dengan saudara sering membaca Alkitab, saudara sudah diberikan rema-rema Tuhan yang luar biasa. Saudara akan dipimpin Roh Kudus, karena firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus atau Roh Penghibur itu yang akan taruh dalam hidup kita, itu yang akan mengajar dan mengingatkan kita terhadap apa yang pernah difirmankan. Jadi saya percaya, saudara, kalau saudara selama 7 sampai 8 bulan ini saudara sering baca firman, saudara berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itulah yang akan menuntun saudara, akan mengajar saudara, dan akan mengingatkan saudara terhadap segala apa yang pernah difirmankan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita baca bagaimana Natal yang ada di Injil Matius. Mari kita baca mulai dari ayat 18, Injil Matius 1 ayat yang 18. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf. Nah, malaikat Tuhan ini menjumpai Yusuf bukan seperti malaikat Tuhan menjumpai Maria. Kalau di dalam kitab Lukas, Maria secara pribadi bertemu dengan malaikat Tuhan, tetapi kalau Yusuf bertemu malaikat Tuhan lewat mimpi. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara. Nah, tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ini diingat, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya pemberitaan kelahiran Yesus ini, baik lewat Yusuf maupun lewat Maria. Maria berjumpa secara pribadi dengan malaikat Tuhan, dan Yusuf berjumpa lewat mimpi dengan malaikat Tuhan. Tetapi lihat, dua insan ini meresponi apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini anak-anak Tuhan tidak meresponi firman karena apa yang diucapkan oleh mohon maaf saya katakan oleh pendeta, oleh evangelis, oleh penatua. Enggak, saudara. Saudara meresponi firman secara pribadi. Di dalam Alkitab, apapun yang ditulis dalam Alkitab ialah ya dan amin. Amin, saudara. Nah, saya percaya Yusuf dan Maria mengalami perjumpaan yang berbeda. Dia berjumpa secara pribadi Maria, tetapi Yusuf berjumpa lewat mimpi. Tetapi kedua-duanya meresponi firman Tuhan dengan benar, saudara. Nah, saudara juga demikian. Saudara dan saya saat ini tidak pernah bertemu dengan hamba Tuhan secara face to face. Tetapi kalau saudara sering membaca firman, maka saudara bisa meresponi firman itu dengan benar. Saya percaya saudara, firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kalau engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta akan berhasil. Itu harus diresponi dengan benar, saudara. Maka Yusuf dan Maria meresponi firman yang disampaikan lewat keadaan yang tidak sama. Nah, banyak anak-anak Tuhan maunya itu kolektif. Ini yang aneh. Oh, kata itu. No, saudara. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Setiap orang meresponi firman Tuhan ini akan berbeda. Kalau saudara hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, maka saudara akan dimengertikan firman Tuhan secara pribadi. Nah, saudara-saudara, mari kita responi firman ini pribadi lepas pribadi, saudara. Saudara tidak memiliki iman rombongan, iman yang ombyoan gitu loh, saudara, kalau kata orang Jawa. Tetapi kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sekalipun dalam kondisi COVID ini, kalau saudara punya iman yang teguh, saya yakin semuanya akan berlalu. Dalam Mazmur 91 dikatakan apa, saudara? Firman Tuhan, sekalipun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, maka kita semuanya menjadi penonton. Kami tidak akan goyah. COVID-19 tidak menghalangi saudara dan saya untuk berjumpa dengan Allah kita. Karena Allah kita selalu ada di tengah-tengah kita. Apa firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15? Ketika engkau mengasihi aku, maka aku akan meminta roh
penolong kepada Bapa, dan roh penolong itu yang akan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, kasih Allah dibuktikan lewat kelahirannya, lewat penderitaannya, dan lewat pengajarannya. Bahkan dia boleh naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Saudara-saudari kasih Tuhan, ayo saudara kita responi firman Tuhan dengan benar. Itu yang paling penting. Tidak kata orang, tidak katanya. Enggak saudara. Saudara bisa membaca firman Tuhan, saudara responi dengan benar. Yusuf sekalipun dia hanya melihat lewat mimpi, tetapi dia juga meresponi firman itu dengan benar. Maria walaupun berjumpa secara pribadi dengan malaikat Allah, dia juga meresponi firman Tuhan dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah yang kedua, ayo bagaimana dua insan Yusuf dengan Maria ini di dalam melakukan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh malaikat Allah. Nah yang kedua saudara lihat, kalau saudara baca di dalam Matius ayat yang Matius 1 ayat ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf sekalipun dijumpai malaikat Tuhan dalam mimpi, dia memiliki ketaatan. Maria juga demikian, berjumpa secara pribadi dengan malaikat Tuhan, dia juga meresponi dan dia memiliki ketaatan. Dia tidak, janganlah Tuhan, kan malu, janganlah Tuhan, kan aku belum bersuami, jangan terjadi dalam hidupku, kan masih ada orang-orang lain. Tidak saudara, kalau mereka sudah panggilannya, sekalipun tidak berjumpa secara pribadi, Yusuf tidak berjumpa secara pribadi, berjumpa lewat mimpi, tapi dia punya ketaatan. Nah banyak anak-anak Tuhan taat kalau sudah lihat, percaya kalau sudah melihat. Sama dengan murid-murid Yesus, ya toh, kebangkitan Yesus diberitakan berapa? 4 kali. Kematian Yesus diberitakan dengan berita 4 kali. Tetapi ketika Yesus bangkit, murid-murid Yesus tidak percaya. Dia sudah mengatakan di awal penderitaannya bahwa aku nanti akan bangkit mendahului engkau di Galilea. Tetapi dia tidak percaya. Apa saudara? Karena tidak ada ketaatan. Lewat firman yang disampaikan oleh Yesus berkali-kali, dia tidak ada responsif. Seakan-akan dongeng belaka. Yesus ngomong terus sama murid-murid, seakan-akan apa? Dongeng belaka. Karena tidak ada responsif, tidak ada respon yang benar dari hidupnya. Ya, maka ketaatan pun bagi kita dianggap ya nantilah kalau sudah saya membuktikan bahwa kalau saya diberkati, saya akan memberikan persembahan. Taat kalau maunya diberkati dulu. Tetapi kita tidak harusnya seperti itu. Kita harus berani memberi karena kita sudah diberkati. Amin saudara. Kita harus punya ketaatan saudara hari-hari ini. Saudara tidak harus dipisahkan dengan adanya kebaktian yang kolektif di suatu bangunan. Enggak saudara. Kalau saudara punya ketaatan, bangun pagi, saudara harus berlomba dengan saudara-saudara kita dari Ismail. Ayo, dia sholat subuh, ayo kita juga harus berdoa. Hari pagi menyongsong sinar fajar pagi hari, kita berdoa memuji memuliakan Tuhan. Sekarang habit saya seperti itu saudara. Tanya istri saya kalau nggak percaya. Bangun pagi saya belum pernah namanya tidur. Ya kalau saya bangun kemudian saya buang air kecil itu hanya turun sebentar. Tapi saya kembali. Saya tidak mau diganggu oleh apapun. Saya terus mengucap syukur. Saya memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu yang menjadi habit saya sehari-hari hari ini. Dan saya bisa memuji memuliakan Tuhan, kemudian saya bisa berdoa dengan istri saya, kemudian saya bisa berdoa syafaat atau doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan, dan itu juga perlu ketaatan saudara. Tetapi apakah dengan kondisi saat ini saudara justru ketaatannya menurun karena saudara biasa taat kalau diperintah orang? Ayo saudara,
kita belajar meresponi firman dan belajar mentaati firman itu sendiri. Saudara tidak perlu diperintah siapa-siapa. Kalau saudara memaksimalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, maka saudara akan memiliki ketaatan. Ingat saudara, Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tidak menempati ruang khusus. Ketika saudara ada di kamar, Yesus ada di kamar. Ketika saudara berjalan, Yesus juga berjalan. Ketika saudara duduk, Yesus juga duduk. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan tidak jauh menyeberangi laut, tetapi firman Tuhan hanya ada di mulut kita. Ayo saudara, kita hidup harus memiliki ketaatan. Kita tidak taat karena hanya diperintah orang, ditakut-takutin. Awas kamu, kalau kamu tidak memberikan persembahan, kamu nanti justru tidak kaya. Awas kamu, kalau kamu tidak berdoa, maka kamu nanti tidak disertai Tuhan. Itu namanya ketaatan karena ditakut-takutin. Tapi kalau ketaatan yang sesungguhnya, yang karena Tuhan perintahkan, engkau meresponi firman, maka ketaatan saudara adalah ketaatan yang sungguh-sungguh, ketaatan yang tulus. Tidak usah disuruh siapapun saudara. Jujur saya ini tidak ada yang nyuruh saudara. Pokoknya saya bangun tidur, saya langsung duduk, saya langsung memuji memuliakan nama Tuhan, terima kasih Tuhan, dan saya membaca firman 15 pasal dalam satu hari. Bahkan kadang-kadang 20 pasal. 15 itu minimalnya. Makanya saya tahu persis isi firman Tuhan. Saya responi. Saya yakin saudara-saudara tidak pernah membaca sampai itu Matius, Markus, Lukas. Tapi kenapa tidak pernah diceritakan? Kenapa kalau di Matius kok pertemuannya kok Yusuf? Tapi kalau di Lukas kok Maria? Tapi kalau di dalam Markus kok tidak pernah diceritakan? Tahu-tahu Yesus itu dalam pencobaan 40 hari di atas bukit. Kita tidak pernah tahu itu. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, ayo mulai hari ini taat membaca firman tanpa disuruh siapapun. Taat berdoa tanpa disuruh siapapun, taat memuji memuliakan nama Tuhan, maka itulah menjadi kesukaan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dua insan ini masih memiliki kesamaan. Satu, responsif terhadap firman yang diucapkan. Yang kedua, punya ketaatan, sekalipun penerimaannya beda. Satu diberikan lewat mimpi, satu diberikan lewat langsung face to face. Nah, yang ketiga saudara, kalau kita baca, mari kita baca di dalam ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini sekalipun kita tidak berkumpul secara berjamaah, tetapi kita dituntut tanggung jawab. Amin saudara. Yusuf punya tanggung jawab, Maria juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa saudara? Tanggung jawab membawa kekudusan. Amin saudara. Nah, coba saudara bayangkan kalau saudara misalnya diberikan, saya saja misalnya diberikan seorang tunangan yang sekian lama, kemudian kita tidak boleh menjamah, megang pun tidak boleh, saudara pasti tersiksa. Yusuf juga demikian saudara. 9 bulan cuma hanya melihat istrinya itu hamil dan dibawa kemana-mana. Itu kalau tidak ada rasa tanggung jawab, kabur saudara. Tanggung jawab yang dipangku oleh Yusuf maupun oleh Maria adalah tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab untuk menjaga kekudusan. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab untuk menanggung beban moral. Beban moral, karena apa? Hukuman sosial akan terjadi dalam hidup Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, hari-hari ini saudara dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Saudara harus memiliki tanggung jawab untuk bisa membawa keluarga kita makin naik, makin meningkat tingkat iman rohani. Jangan sampai anak-anak saudara justru sudah kumpul tiap hari, anak-anak saudara yang harusnya ada banyak waktu, saudara tidak gunakan untuk itu. Jujur saudara, saya sering melarang anak saya untuk dia pergi dengan anak
teman-teman yang lain yang justru akan membuat dia lupa untuk social distancing, tetapi justru saya kepengen kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan istri, itu untuk apa? Rasa tanggung jawab saya untuk menjaga dia, baik dari kesehatannya, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi iman rohaninya. Saudara dan saya dituntut tanggung jawab. Yusuf dan Maria memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab untuk menjaga kekudusan. Saudara-saudari kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang dalam rumah tangga, kalau secara katanya data statistik, saya juga nggak mau tahu itu karena saya tidak percaya. Katanya dengan adanya pandemi ini banyak orang sekarang angka perceraian meningkat. Kenapa? Karena ada kebosanan, ada kejenuhan. Saya bilang, enggak saudara, saya enggak pernah jenuh di keluarga ini, saya enggak pernah bosan, saya enak-enak aja di rumah ini. Malah saya punya habit yang baik buat saya. Saya kalau sudah habis baca Alkitab di kamar, istri saya membawa Alkitab, saya udah tahu bahwa Alkitab saya pasti ada di meja tamu. Di situ saya duduk, saya membaca lagi. Ada tanggung jawab saudara. Tidak ada yang dikatakan, oh jenuh, maka cekcok terus. Cekcok ya, cekcok itu tergantung lawan saudara. Ya, kita punya tanggung jawab, masing-masing orang punya tanggung jawab. Tidak ada maunya itu lu gua nggak ada urusan dengan lu, nggak bisa. Kita punya tanggung jawab kepada anak kita, tanggung jawab kepada keluarga kita, saudara. Saya tidak peduli kalau saudara saat ini stay di rumah. Justru tanggung jawab saudara harus saudara tunjukkan kepada keluarga saudara. Yusuf memiliki tanggung jawab menjaga kekudusan. Yang kedua, Yusuf bertanggung jawab terhadap beban moral. Amin saudara. Ayo saudara, jangan sampai nanti selesai pandemi ini saudara justru malah berantakan hidupnya. Enggak saudara, justru saudara akan menunjukkan warna baru. Nih loh anak-anak Tuhan, ya toh, warna baru. Otak saudara jadi bersih, tidak terkontaminasi dengan kalimat-kalimat orang fasik. Karena apa? Saudara kesukaannya merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Maka saudara seperti pohon di tepi aliran air yang merambat dan berbuah-buah. Saudara punya tanggung jawab. Hari ini saya punya tanggung jawab. Sekalipun pandemi COVID-19, saya tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi saya punya tanggung jawab moral untuk anak-anak saya, untuk istri saya, supaya dia tetap menjaga iman rohaninya, dia tetap menjaga kekudusannya. Tidak ada lagi alasan buat kita jenuh, kita bosan, kita pengennya lari, kita pengennya masuk mall lagi, kita pengennya masuk karaoke, kita pengen masuknya diskotik, kita pengen masuknya ke kafe, terus saja. Akhirnya apa saudara? Kita kembali back to habit, kembali ke alam baru. Tidak. Saya sering mengatakan kepada anak dan istri saya, new normal bukan hanya dari kehidupan sosial, new normal iman rohani kita juga new normal, bergaul karib dengan Tuhan dengan new normal, dengan cara yang baru. Kita tidak lewat orang-orang yang hanya memberikan cerita dongeng-dongeng belaka. Ayo saudara, new normal lewat kelahiran Yesus. Kita memiliki pola yang baru untuk dekat dengan Tuhan. Kita punya cara baru untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita memiliki metode yang baru untuk bisa membaca firman Tuhan. Saya punya metode yang baru sekarang baca firman Tuhan. Pokoknya pagi hari ketika saudara Ismail kita pagi dia sembahyang, saya berdoa dan saya membaca 5 pasal. Ketika dia siang mereka juga berdoa, saya membaca lagi 5 pasal. Ketika saya lihat jam, mulai waktu jam 5:30, saya membaca lagi 5 pasal. Saya punya metode saudara, sehingga saya membaca 15 pasal. Kalau mereka hanya 5 rakaat, saya 15 rakaat. Saya harus memiliki kehidupan baru dalam bergaul karib dengan Tuhan. Ayo saudara-saudara dikasih Tuhan, mari hidup 2 insan ini menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, kita meresponi firman Tuhan. Yang kedua, punya ketaatan saudara. Saudara bukan taat karena ditakut-takutin. Saudara bukan taat karena diberikan sanksi. Saudara punya ketaatan karena saudara diberikan semacam janji. Tidak saudara. Ketaatan saudara adalah ketaatan yang tulus.
ketaatan yang tidak perlu didorong oleh siapapun, tetapi Roh Kudus yang mendorong kita untuk memiliki ketaatan. Dan yang ketiga, saudara dan saya dituntut punya tanggung jawab. COVID-19 belum terakhir, tetapi tanggung jawab kita, baik tanggung jawab untuk menjaga kekudusan lewat mesbah keluarga yang kita bentuk, tanggung jawab kita tentang apa? Tentang kondisi moral kita, kondisi sosial kita punya tanggung jawab. Beban moral dan beban sosial ini harus kita tanggung. Anak-anak kita beritahu, istri kita beritahu, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita sampaikan kebenaran apa yang tertulis dalam ayat ini, saudara. Saya tidak pernah percaya dengan orang-orang yang cerita tentang firman ini hanya karena teks, saudara, tetapi tidak tahu konteks. Maka banyak orang hanya tahu teksnya saja, konteksnya apa ini. Ayo, kita punya tanggung jawab untuk menjaga beban moral ini. Ayo kita tanggung bersama-sama. Kita tidak lagi back to habit, kembali ke alam, kembali ke liaran kita kemana-mana. Akhirnya kita tidak punya tanggung jawab, sehingga kita nanti terkena pandemi. Kita punya tanggung jawab moral, saudara. Ya, kita melarang bukan berarti kita artinya mengekang, bukan, saudara. Justru kita melarang itu karena kita punya tanggung jawab. Jangan sampai anak istri kita terpapar oleh pandemi. Kita masih banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, yang terakhir, saudara, mari kita belajar Natal hari ini ada muatan yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa? Tanggung jawab. Amin, saudara. Natal dalam kondisi COVID-19 ini dituntut saudara dan saya adalah tanggung jawab. Selain tadi ada apa? Responsif terhadap firman. Firman-firman kita baca, ya, kemudian kita harus renungkan, kita harus lakukan. Kemudian tadi apa, saudara? Setelah responsif ada ketaatan. Taat, saudara. Saudara taat bukan karena disuruh orang, taat bukan karena diberikan sanksi, taat bukan karena akan diberikan suatu hadiah baru mau taat, tidak. Tetapi taat yang tulus karena Roh Kudus yang memberikan dorongan ketaatan. Dan yang ketiga adalah rasa tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab yang lebih besar kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Dan yang terakhir adalah tentang apa, saudara? Pengorbanan. Ada pengorbanan yang saudara dan saya harus lakukan. Hari-hari ini saudara tinggal di rumah itu juga merupakan pengorbanan, saudara. Bukan dianggap enteng. Orang tinggal di rumah itu tidak semua orang mampu, saudara. Itu perlu pengorbanan. Jadi kalau hari ini, saudara, ya, kalau saudara dibangunkan Tuhan pagi-pagi, saudara, yang paling enak, apalagi kalau di Lembang, yang paling enak itu ya narik selimut, saudara. Apalagi dengan cuaca yang dingin, ya, gerimis-gerimis. Itu pengorbanan kita itu hanya disuruh Tuhan untuk apa? Bangun, kemudian memuji, memuliakan Tuhan. Punya pengorbanan. Korbankan waktu saudara untuk kenyamanan saudara pribadi. Amin. Nah, lihat saudara, kalau saudara nggak percaya di dalam Matius 1 ayat 25 tadi, tetapi tidak Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak dan laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itu pengorbanan yang tidak ternilai, saudara. Jarang orang mau berkorban untuk itu. Saya belum istrinya kok, ngapain saya menanggung seperti ini? Itu perlu pengorbanan, saudara. Nah, coba kalau kita bisa bandingkan dengan bagaimana pengorbanannya Maria, kalau kita baca di dalam Lukas, ya, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, punya pengorbanan. Dia berkorban, saudara. Sekalipun mungkin dia diolok-olok orang, sekalipun mungkin dia dirasanin orang, dia punya pengorbanan. Hidup ini juga perlu pengorbanan. Hari-hari ini, saudara, ayo kita berkorban untuk mau mendidik anak-anak, mendidik istri, tinggal di rumah, tidak mau enaknya sendiri. Jangan hanya kita bisanya melarang, jangan keluar, tapi kitanya keluar. Kita tidak pernah
punya yang namanya pengorbanan. Kita punya pengorbanan saudara, saya sama anak saya sama istri saya berkorban. Kalau saya melarang dia, kalau mau pergi ayo pergi sama saya tungguin dia. Supaya apa? Supaya bisa saya kontrol, supaya ada protek buat saya. Jangan sampai namanya kita ini hidup dalam pandemi ini, saudara, kita bisa lupa diri, tapi saya punya pengorbanan. Yang tadinya saya mungkin tidak betah nungguin istri kalau dia lagi ke pasar, saya harus korban. Saya tungguin dia. Yang saya tadinya nggak betah kalau misalnya anak saya lagi main sama temennya, saya rela berkorban. Daripada nanti kamu kena pandemi, lebih baik saya berkorban nungguin kamu. Yang penting kamu tetap sehat. Saya punya pengorbanan itu. Nah, Natal hari ini saudara, di tengah-tengah pandemi ada 4 hal, 4 tuntutan yang tidak boleh kita lupakan, seperti Yusuf maupun Maria. Yang pertama apa saudara tadi? Ada responsif. Yang kedua ada ketaatan. Yang ketiga ada tanggung jawab moral bagi saudara dan saya. Dan yang keempat, kita harus punya pengorbanan. Amin saudara. Natal merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ayo kita berkorban, memberikan korban bakaran kita atau korban persembahan kita, bisa kita berikan, bisa lewat ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Kita tidak seperti hura-hura kayak dulu, hura-hura hanya untuk melakukan hal-hal yang itu tidak bermanfaat. Ayo kita bisa berkorban dengan cara yang benar. New normal, segala sesuatunya harus menggunakan normal yang baru. Berjumpa dengan Tuhan juga perlu metode-metode baru, cara-cara baru. Kebaktian kita, ibadah kita, memuji memuliakan nama Tuhan, ada sesuatu yang baru. Cara membaca Alkitab ada sesuatu yang baru. Cara berkorban kita juga ada sesuatu yang baru. Tuhan kita tidak batasi oleh ruang dan waktu. Kalau saudara punya ketaatan, saudara punya responsif, saudara punya tanggung jawab, dan saudara rela berkorban, saya yakin dan percaya apa yang saudara lakukan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat Natal. Terima kasih buat hadiah Natalnya. Terus terima kasih buat doa-doanya. Mas sampai saat ini sehat selalu. Ya, terima kasih. Amin.
Terima kasih Ya. buat ibu-ibu air hidup. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih ibu-ibu air hidup. Hadiah Natalnya buat saya. Semoga Tuhan memberkati, beri kesehatan, kebahagiaan rumah tangga semuanya. Saya mengucapkan syukur. Selamat pagi sama adik-adik semuanya, teman Tuhi yang saya terima Natal hadiahnya sama Al-Quran air hidup. Makanya saya ucapkan syukuran mau kata-katanya ya gitulah. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya oleh kumpulan-kumpulan. Dadah, Mah. Dadah. Terima kasih. Dah. God bless you all. Mami, selamat sore. Ini Mami dapat bingkisan dari Persekutuan Doa Air Hidup. Terima kasih atas pemberian makanan yang Tuhan berikan pada saya. Terima kasih untuk doa. Terima kasih untuk doanya. Sampai saat ini masih sehat. Amin. Amin. Ya. Tuhan memberkati, sehat selalu ya Om. Ini tiap tahun biasa. Dari wanita yang hidup. Nah ini dari Om. Dari air hidup Om. Tuhan memberkati semua jemaat air hidup. Terima kasih kadonya ya. Hidup jaya, hidup jaya. Tetap jaya. Selamat Hari Natal. Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Rima. Aduh Rina, aduh Mama nih. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mami, ini ada hadiah Natal dari Air Hidup, Mami. Ya, diterima ya, Mia. Terima kasih. Terima kasih untuk kado Natal Mami sudah terima hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Semua wanita hidup yang bersatu lebih maju buat Tuhan. Lebih banyak doa. Juga lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah Mami doakan untuk semua wanita hidup lebih kuat dalam Tuhan. Dan lebih memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua wanita air hidup. Supaya Tuhan memberkati dalam tahun yang baru kita lebih bersatu dan lebih berjuang untuk kerajaan surga. Terima kasih, selamat hari Natal. Mari ucapkan kepada semua kaum wanita. Tuhan memberkati. Amin. 1, 2, 3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halo Mam, kami dari Persekutuan Doa Wanita Air Hidup mau mengucapkan Selamat Hari Natal untuk Mami Lena. sehat-sehat terus ya Mam. Semoga sukacita dan damai sejahtera Natal ada bersama kita semua. Ada satu lagi nih Mam, ada tanda kasih dari kita semua. Nanti dititipin di Cilusi ya. Titip ke Cici, Mam. Aku yang habisin ya Mam. Merry Christmas. Sarangnya. Salam. Kami
Kami mewakili pengurus Air Hidup mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sarangi. Kami pengurus Air Hidup mengucapkan selamat. Kami mewakili dari pengurusan Air Hidup. Kami mewakili pengurusan. Ganti. Kami mewakili pengurus Air Hidup mengucapkan selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Coba kalau nyanyi seberapa suaranya? Ini pakai ini. Kita lagunya apa? Ya itulah. Enggak itu apa dulu sih? Kau merah ini mau dinyalain kan matiin aja. Pencari Salah. Sembadan. Kita bisa berkumpul meskipun tidak. Meskipun melalui online. Ya itu sudah. Iya meskipun tidak udah direkam kamera susah kan? Mendingan diumum. Ini kita bisa beribadah secara online. Salah. Nah, udah langsung kepikirkan beribadah Natal. Udah. Yang belum. Diam dulu. Ulang dari awal Ika. Di awal. Hanya untukmu. Ngeliat ke sini, kasih tangannya gini. Kasih tangannya gini tapi matanya. Salah. Haleluya. Kita akan terus meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh, sorry. Sorry, Kau Mau diulang? Iya tante takut kelihatan gendut.